Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua ini saya akan menyampaikan materi Indonesia dalam lintas sejarah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kalian sebagai mahasiswa yang mengikuti mata kuliah PLU dalam keadaan sehat walafiat bisa menyelesaikan studi sampai selesai sampai menjadi sarjana hukum. Baik, di pertemuan kedua ini saya akan menyampaikan Indonesia dalam lintas sejarah. Tadi sudah disampaikan sedikit sejarah tentang Budi Utomo, tentang Sumpah Pemuda, mungkin kami akan mengulas lagi, cuma berbeda sih. Berawal dari cikal bakal nenek moyang kita, bahwa nenek moyang kita manusia modern, Homo sapiens, diduga berasal dari Afrika. Oh iya Pak, dari Afrika. Kenapa nggak hitam-hitam ya? Nah, karena kita sudah percampuran atau dengan pengaruh alam. Walaupun mungkin berawal dari Afrika, yang memang keturunan Afrika itu hitam-hitam. Nah, kita juga ada di kita ya, yang notabene nggak jauh dari orang-orang seperti Afrika hitam, yaitu Ilya, gitu ya. Kemudian Ambo, kulit-kulitnya ya dekat Afrika. Cuma dengan beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun dengan perkembangan ya, alam. Nah, kemudian datang juga pedagang-pedagang yang dari luar, ada dari India, dari Cina, dan sebagainya, percampuran di sini. Nah, percampuran budaya, percampuran genetik, ya, perkawinan. Nah, ini mengakibatkan kulit-kulit itu berubah. Ya, mungkin ada yang menikah negro dengan Cina, mengakibatkan anaknya itu ada yang putih, ada yang sawo matang, dan seterusnya, terus menerus dan hingga sekarang. Nah, Indonesia berbagai kulit gitu ya, yang hitam, yang putih bersih, ada yang sawo matang, hitam keputih-putihan, dan macam-macam gitu ya. Itulah bangsa Indonesia yang beragam, ya, beragam adat, beragam etnis, beragam kulit. Itulah Indonesia. Yang notabene kita sebagai negara yang multi etnis, multi agama, multi adat istiadat. Kalau kita lihat bangsa Indonesia itu mempunyai beberapa adat. Dan mungkin bisa kita kelompokkan. Yang dulu pernah meneliti seorang peneliti dari luar, kita mempunyai 18 adat, tapi sekarang sudah berkembang lagi. Ya, berkembang lagi lebih dari 20. Kemudian bahasa kita cukup banyak, ratusan bahasa. Dalam Pulau Jawa aja ini mungkin, misalkan Jawa Barat, ini aja ada beberapa bahasa, cukup banyak. Kalau kita lihat dari Banten, kemudian ke Jakarta, ke Bekasi, ke Jawa Tengah, Cirebon, Indramayu itu berbeda-beda bahasa, ya, campur-campur. Jawanya campur Sunda, Sundanya. Itulah Indonesia. Makanya kita mempunyai beratus-ratus bahasa. Belum budaya ini cukup banyak lagi, mungkin banyak kali ya. Kalau kita lihat satu suku aja punya budaya gitu, macam-macam. Nah, kemudian kita kembali asal mula manusia Indonesia itu tadi saya sudah katakan, nenek moyang manusia modern, Homo sapiens, diduga berasal dari Afrika. Pandangan yang kini dirujuk oleh mayoritas masyarakat ilmiah ini menyebutkan bahwa Homo sapiens mulai bermigran dari Afrika Timur ke berbagai penjuru dunia sejak 125.000 tahun sampai 60.000 tahun yang lalu sebelum masa itu, termasuk akhirnya ke Indonesia. Ya, saya katakan tadi, ke Indonesia berawal dari memang Afrika, kemudian
banyak juga pedagang dari luar yang menjajah kita, yang dari Jepang, dari Belanda, dari Inggris, ya. Itu membawa kelompok-kelompok yang berdagang. Hanya ada terjadi perkawinan antara pedagang-pedagang itu dengan yang ada di Indonesia. Jadi berbagai keturunan. Itu makanya di Indonesia banyak kulit bangsa Indonesia berbeda. Baik, kita lanjut. Berdasarkan gabungan penelitian genetik, arkeologi, dan linguistik, diketahui bahwa nenek moyang bangsa Indonesia datang secara bergelombang selama puluhan ribu tahun ke Nusantara. Jadi kita sudah beribu-ribu tahun. Itu Mas katakan tadi, kita banyak bangsa-bangsa luar yang berdagang ke kita. Dari Cina, dulu peradaban Cina kan sudah ribuan tahun. Mereka berdagang juga tuh. Makanya di negara kita banyak keturunan Cina. Jadi tidak hanya sekarang saja banyak Cina. Jadi sejak nenek moyang Cina sudah masuk ke, belum Arab. Mungkin ada di wilayah kita semua, kalian, ada keturunan Arab yang ada di Indonesia. Mereka dulu berdagang juga. Padahal negara Arab kalau sekarang kita lihat, negara yang kaya raya. Ini kan dulu juga Arab tidak seperti sekarang. Ya, katakanlah negara yang belum maju gitu ya. Apalagi di sana kebanyakan pasir, ya, tidak produktif, ya, tidak dinyangka gitu ya. Seperti sekarang. Ternyata Arab itu menyimpan histori, ya, terutama agama. Ya. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekayaan yang lain. Tidak hanya kekayaan alam yang bentuknya pohon-pohon, kekayaan alam laut gitu ya. Mereka memberi kekayaan yaitu minyak yang ada di dalam. Dengan berkembangan zaman, habis itu masuklah teknologi negara-negara Eropa yang maju. Setelah mulai Arab Saudi bangkit dengan sumber alamnya minyak yang banyak. Nah kemudian manusia Indonesia, jadi genetika manusia Indonesia adalah percampuran dari berbagai kelompok manusia yang menunjukkan adanya pembauran. Pembauran termasuk hingga ketika terjadi proses Hinduisasi, Islamisasi, periode kolonialisme. Kalau kita lihat histori dari kerajaan, kita dulu punya dua kerajaan yang sangat besar. Ya, kerajaan Majapahit dan kerajaan Singosari. Nah, dua kerajaan ini itu sangat kaya raya gitu ya, pada saat zamannya gitu ya. Bangsa kita adalah bangsa yang subur makmur pada waktu itu. Kerajaan Majapahit. Nah, bahkan wilayah kita cukup besar, Malaysia bahkan ke Filipina. Karena memang rajanya itu betul-betul paham tentang negara, paham tentang kesejahteraan, paham bagaimana rakyat itu merdeka secara ekonomi. Jadi negara kita negara yang subur makmur pada masa kerajaan, dua kerajaan itu. Ya, sekitar tahun 400-an. Ya, memang negara kita memang subur makmur ya, dari sumber alamnya, kalau dengan baik. Nah, kemudian dengan perkembangan zaman, masuk ke kolonial, masuk ke VOC, masuk ke Jepang, masuk ke Inggris gitu ya. Nah seperti itu. Nah, kemudian lintasan sejarah Indonesia, kehidupan pra-aksara, kemudian masa kerajaan-kerajaan Nusantara dijajah bangsa Barat, lahirnya identitas Indonesia, masa pendudukan Jepang, masa negara Indonesia. Nah di sini kehidupan pra-aksara itu kita masyarakatnya memang dulu ya sekolah di mana negara kita dijajah gitu ya. Mungkin dulu ada yang sekolah tapi dengan kelas-kelas yang lain. Masyarakat biasa tidak bisa sekolah.
Ya, pada masa Belanda itu yang bisa sekolah mungkin orang tuanya yang ngejabat di lingkungan pemerintahan. Misalkan kalau sekarang mungkin di tingkat lurah, tingkat camat. Nah itu anaknya baru bisa sekolah. Nah masyarakat biasa itu tidak bisa. Mungkin ya seperti pendidikan non formal lah. Baca-baca, belajar ngaji dan sebagainya. Kemudian masa kerajaan-kerajaan Nusantara dijajah bangsa Barat. Nah, ini dari Sabang sampai Merauke kita mempunyai berpuluh-puluh kerajaan. Ya. Puluh-puluh kerajaan. Kerajaan Pasundan, kerajaan Aceh, kerajaan ya, macam-macam itu. Nah itu sangat sejahtera, sangat tangguh, sangat memiliki rakyatnya. Nah pada saat datang penjajah, nah itu penjajah itu sudah tahu karakter bangsa kita. Ya, jadi banyak kerajaan-kerajaan yang diadu domba. Akhirnya terjadi banyak kerajaan-kerajaan yang berperang antara raja, tumbang, akhirnya kekacauan. Kemudian masuklah ke Nusantara, jajahan bangsa Barat. Ya, kerajaan-kerajaan dulu masuk bangsa Barat. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ya ada Inggris, Belanda, dan Jepang. Yang paling lemah kita adalah dijajah oleh 3,5 abad. Sedangkan Jepang itu hanya 3,5 tahun. Sebentar. Dasar filosofi penjajah Jepang itu seumur jagung kan. Kalau orang tua bilang kan hanya sebentar 3,5 tahun. Tapi dengan 3,5 tahun itu dia melebihi jajahan Belanda. Rakyat kita lebih sengsara. Baju pun tidak, bahkan tidak. Bahkan banyak yang pakai karung. Karung beras yang dulu terbuat dari sekarang Gon 5 lebih bagus dari apa ya? Karung bulu itu. Dari anyaman yang apa gatal. Gatal. Nah, kemudian lahirlah identitas Indonesia. Nah, identitas Indonesia itu yang munculnya gerakan-gerakan pemuda, pemudi, ya, ada Budi Utomo, ada Sumpah Pemuda. Nah, mulai di situ bang. Indonesia adalah harus merdeka, ya, bersatu menuju kemerdekaan. Kemudian masa pendudukan Jepang, yang saya katakan tadi, ya, dengan 3,5 tahun. Kemudian masa negara Indonesia setelah Jepang dibom atom oleh Amerika karena dia memang ingin menguasai dunia timur ya, dibom atom oleh Amerika, Nagasaki dan Hiroshima. Nah disitulah Jepang kalah gitu ya. Makanya dia keluar dari negara kita. Di kesempatan itulah kita menyusun bagaimana kita merdeka ya. Itu ya dibentuk PPKI, BPKI gitu ya oleh tokoh-tokoh pada zaman itu. Itu ada coding pada itu ya Soekarno Hatta, ada Rajima dan sebagainya, ada Spomo. Itulah. Baik. Nah, karakteristik manusia Indonesia menurut Morta Lubis ya, menurut Morta Lubis sebagai pakar. Jadi karakteristiknya apa? Hubungan orang tua dan anak erat. Hubungan orang tua dan anak itu sangat erat. Pada dasarnya berhati lembut dan suka damai. Punya rasa humor yang baik, cepat belajar dan terampil tangan. Indonesia ini kan memang basicnya adalah manusia-manusia yang punya hati nurani, ya. Suka bergotong royong, suka sesama manusia saling membantu, saling menolong. Itulah Indonesia. Ya, seperti apa diamanatkan oleh undang-undang. Oh, bangsa Indonesia adalah bangsa yang netral. Bangsa yang tidak suka bertengkar, bertempur. Bangsa non-blok. Gitu ya. Kemudian munafik, enggan bertanggung jawab. Berjiwa feodal. Percaya tahayul. Nah ini pengertian yang memang tidak perlu ya.
kita miliki. Ini yang tidak dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tidak perlu. Ya kita tidak perlu, kita kan punya landasan. Makanya keyakinan, ya, beragama. Walaupun kita beberapa agama yang memang cukup lama, ada Hindu, Buddha, kemudian Islam, Kristen, Katolik. Sekarang kita mayoritas Islam. Jadi kita jangan munafik. Kita jangan sampai tidak bertanggung jawab, ya. Coba feodal, jangan percaya tahayul, perlu. Ya kita hidup di modern ini harus realita, real. Oke, percaya tahayul ya nggak masalah. Tuhan itu ada, setan itu ada. Memang Allah menciptakan jin dan manusia ya di situ ya. Itu jin tahayul. Tahayul dalam arti ya Allah menciptakan. Tapi jangan sampai tahayul itu menduakan Tuhan. Percaya kepada yang gaib untuk mencari kekayaan misalnya. Itulah yang tidak diinginkan, tidak diperbolehkan oleh keyakinan kita, ya. Jati diri dari suatu bangsa atau identitas, ya, nasional. Apa sih pengertiannya? Adalah kesatuan yang terikat dengan wilayah dan memiliki kesamaan sejarah, sistem, hukum, perundang-undangan, hak dan kewajiban, serta pembagian kerja berdasarkan kata identitas, ya, berasal dari identity dan nasional. Dapat disimpulkan suatu kumpulan nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada macam-macam aspek kehidupan, baik dari ratusan suku atau budaya. Ratusan suku banyak, ratusan, budaya ribuan, itu udah ratusan. Kemudian identitas nasional diantaranya adalah sebagai alat pemersatu bangsa. Kita bangsa yang harus beridentitas, bangsa yang punya ciri khas, bangsa yang punya bagaimana kita dipandang oleh bangsa lain sebagai bangsa yang hebat, bukan saja sebagai bangsa yang hanya menerima. Kita harus sebagai bangsa yang produktif, yang punya kreativitas. Di zaman-zaman modern ini, kalau kita tidak punya kreativitas, ya sudah akan tergilas oleh bangsa-bangsa lain yang sudah maju modern. Yang merupakan landasan dari suatu negara. Nah, kemudian sebagai pembeda dengan bangsa lain. Kemudian sebagai identitas suatu negara. Jadi kita harus ada perbedaan dari identitas suatu negara. Mungkin sama negara lain pun punya identitas. Ya, seperti mungkin Cina, ya, sebagai tirai bambu. Kenapa tirai bambu? Nah, itu mungkin ada filosofinya. Ya. Komunis, tirai bambu berarti kuat. Pagar, gitu kan ya. Seperti negara-negara lain. Unsur-unsur pembentukan identitas nasional. Ada agama, ada suku bangsa, ada kebudayaan, ada bahasa. Nah, itu ya. Unsur pembentukan identitas. Kita beragam agama, kita beragam suku, kita beragam budayaan, kita beragam bahasa. Ya, yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Makanya mengurus bangsa yang multi ini ya sulit. Sangat sulit. Beda dengan negara-negara yang kecil seperti Brunei, mungkin Singapura. Nah, Singapura segede Jakarta. Brunei segede ya Jawa Barat atau Jakarta. Kecil. Yang dulu memang kerajaan. Memang kerajaan yang memang kaya raya dari sumber minyaknya. Dia memang makmur, ya wajar kalau dia makmur karena negara kecil dikelola sumber air yang cukup banyak, jadi dinikmati. Bahkan rakyatnya betul-betul mau. Beda dengan Indonesia yang penduduknya sekarang mungkin 460 juta, mungkin lebih ya. Lebih. Bisa Anda bayangkan, Sabang sampai Merauke, berbagai suku, 26 juta manusia. Ya, tingkat remaja ini sekitar 50%. Ini
ini yang masyarakat yang produktif di sini, terus betul-betul nanti tanggung jawab penerus bangsa. Kemudian generasi digital, Gen Z, dan masa depan identitas Indonesia. Nah ini di generasi sekarang ini kalian, gitu ya, anak-anak muda, masyarakat yang untuk masa depan bangsa ini sebagai penerus bangsa, Anda harus jeli, harus punya kreativitas, generasi Z. Jangan ketinggalan zaman. Ya, jangan sebagai masyarakat yang konsumtif saja, harus produktif. Anda jangan berpikir, wah HP saya rusak, buang, beli. Anda berpikir bagaimana ya membuat HP ini? Bagaimana ya membuat motor ini? Bagaimana ya negara ini, negara hukum, bisa mengatur bangsa ini lebih tertib, lebih adil, supermasi hukumnya bisa jalan? Ya, apa yang dikatakan dengan bangsa kita negara yang berlandaskan hukum, jadi hukum kita ditaruh yang tertinggi, jangan hukum ditaruh yang di bawah, dipolitisasi, ya sudah, rusak negara ini. Makanya tugas kalian sebagai generasi muda di situ, jangan sampai negara kita ini negara yang korup, negara hukum yang korup, ya sudah, hukum mati saja. Kira-kira kalau memang itu kira-kira memang penegakan hukum yang bagaimana masalah itu jelas, sesuai dengan pasal-pasal yang dituduhkan kepada mereka dalam melakukan tindakan kejahatan. Oke, baik. Itulah yang bisa saya sampaikan di pertemuan kedua ini. Mudah-mudahan bermanfaat kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.